Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul Mekanisme Pasar Islam. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama dari saya sendiri, nama saya Muhammad Yufaldi Iksan dengan NIM 90100119042. Selanjutnya ada teman saya yang bernama Siti Fauzia Anwar dengan NIM 90100119011. Selanjutnya yang terakhir dari Rizka Damayanti dengan NIM 90100119029. Oke, sekarang kita masuk ke dalam video pembahasan kita. Adapun poin pembahasan yang akan kita dapatkan pada video kali ini, yang pertama yaitu apa sih pengertian dari mekanisme pasar Islam, yang kedua intervensi pasar, yang ketiga penentuan harga, yang keempat keseimbangan pasar, yang kelima prinsip mekanisme pasar Islam, dan yang terakhir pengaruh mekanisme pasar Islam. Pertama kita masuk ke dalam pengertian mekanisme pasar Islam yang akan saya jelaskan sendiri. Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi, baik itu konsumen, produsen, pemerintah. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah salah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar. Dalam konsep Islam, mekanisme pasar yaitu penentuan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Penentuan permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara sukarela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat penghargaan. Ajaran Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka, agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya. Terus selanjutnya, adapun larangan yang mengganggu dalam mekanisme pasar. Yang pertama yaitu talaki rukban, yang kedua mengurangi timbangan, yang ketiga menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas barang yang buruk, yang keempat transaksi najasi, yang kelima ihtikar, yang terakhir gaban fahishi. Itu sangat dilarang, yaitu menjual di atas harga pasar. Selanjutnya masuk ke dalam intervensi pasar. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi, termasuk penentuan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan supaya pedagang yang menahan barangnya untuk dijual ke pasar. Bila daya beli masyarakat lemah, pemerintah dapat membuat kebijakan supaya produsen meningkatkan output produksi guna meningkatkan jumlah barang kebutuhan pokok di pasar. Selanjutnya, mengenai penentuan harga akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Rizka Damayanti akan melanjutkan materi dari Saudara Yova. Yang pertama, penentuan harga. Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Bersumber dari hadis dari Muslim, Ahmad, Abu Daud, dari Sa'id bin Al-Musyab, dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidaklah orang melakukan ihtikar itu kecuali berdosa. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Selanjutnya, kebolehan intervensi harga antara lain karena yang pertama, intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan profit margin, sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli. Yang kedua, bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan intervensi harga, penjual menaikkan harga dengan cara ihtikar atau gaban fahisi. Yang ketiga, pembeli biasanya memiliki masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya, intervensi harga harus dilakukan secara proporsional dengan melihat kenyataan tersebut. Selanjutnya, yaitu keseimbangan pasar. Dalam konsep ekonomi Islam, harga ditentukan keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan pasar mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, dalam konsep Islam monopoli, duopoli, oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Yang kedua, kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatu yang menjadi terbuka. Yang ketiga, produsen dilarang melakukan praktek perdagangan demi keuntungan pribadi dengan cara memapak pedagang di pinggir kota, mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari satu kota terhadap harga yang berlaku di kota lain. Yang ketiga, konsep Islam melarang penimbunan karena alasan untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang di pasar. Yang keempat, Islam melarang kaum muslimin untuk bertindak curang bila penjual bertindak curang terhadap timbangannya, ukuran, jenis, dan nilai, maka pengaruhnya terhadap pembeli adalah daya pembeli berkurang dan meningkatkan nilai jual barang yang dibeli pembeli bila ia jual kembali. Baiklah, saya Siti Fauzia Anwar ingin melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Rizkayanti, di mana prinsip mekanisme pasar dalam Islam. Prinsip mekanisme pasar dalam Islam ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ar-rida, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Yang kedua itu berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terlambat bekerja jika terjadi penimbunan, ihtikar, atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Yang ketiga itu kejujuran atau honesty, merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Dan yang keempat itu keterbukaan atau transparansi, serta keadilan atau justice. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Pengaruh mekanisme pasar dalam Islam itu keberadaan pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga, sehingga dapat ditentukan oleh kemampuan nilai masyarakat dalam mengoptimalisasikan faktor produksi yang ada di dalamnya. Dalam konsep Islam, wujud suatu pasar merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
Dan bukan sebaliknya, Islam mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak merugikan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena keterlibatan produsen, konsumen, dan pemerintah di pasar diperlukan guna menyamakan persepsinya tentang kebenaran suatu harga. Bila ini tercapai, maka mekanisme pasar yang sesuai dengan syariah Islam akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.